Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Koji Nudin, pengacara HTI, pengacara TPUA, pengacara yang cuma bisa omon-omon, yang cuma bisa teriak-teriak, yang cuma bisa ngamuk-ngamuk, dan yang cuma bisa memenjarakan kliennya, dan yang cuma bisa menyebar kebencian. Dan sekarang, lagi-lagi dia menyebarkan kebencian, menggunakan narasi-narasi agama, bahkan menggunakan hadis-hadis palsu untuk menyerang Pak Jokowi. Ada apa ini teman-teman? Apakah mereka sudah kalah dalam pembuktian ilmiah mengenai jasa Pak Jokowi sehingga mereka mengembangkan narasi-narasi agama? Apakah cara-cara Hizbut Tahrir sudah dia lakukan teman-teman? Nah, selain itu, ada video ini sangat keren banget. Penjelasan dari mantan penyidik KPK terkait dengan Hasto Kristianto yang mendapatkan amnesti. Dan nanti kita juga akan mendengarkan pandangan KPK ataupun sentilan KPK terhadap Megawati. Yang dimana Megawati sempat menyindir KPK. Wah, ini semakin menarik nih. Dan saya yakin nanti suatu saat Hasto bisa kembali menjadi tersangka teman-teman. Lihat aja nanti. Dan terakhir teman-teman, kita juga akan melihat video di mana kuasa hukum Pak Jokowi, yakni Bapak Firmanto Laksana, membungkam habis-habisan somasi yang dilayangkan oleh Roy Suryo kepada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kan kemarin menyebut ada orang besar tuh. Nah, Roy Suryo CS nggak terima dibilangin kayak gitu teman-teman. Dan mereka mensomasi Pak Jokowi. Aduh, orang ini makin melebar aja kemana-mana ya. Tidak fokus ke ijazah. Ya, sepertinya mereka sudah merasa bakal jadi tersangka dan masuk penjara nih. Makanya sudah mencari jalan-jalan lain untuk meloloskan diri. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa harusnya segala hal yang berkaitan dengan hukum selesaikan dengan hukum dan tidak memperluas masalah politik ini menjadi pembelahan anak bangsa yang makin melebar. Kau yang membelah. Itu yang tidak kami inginkan. Dan kalau ingin menuntaskan masalah ijazah palsu ini, ya fokus dengan pembuktian, bukan dengan reuni misalnya. Lo, panas kah? Karena reuni, mau sekali reuni, 2 kali reuni, bahkan 1000 kali reuni, itu tidak meningkatkan kualitas ijazah yang tadinya palsu misalnya ya, menjadi asli, nggak bisa. Panas Koji Nudin ya Ini kan? sama dengan hadis. Hadis itu kalau sudah ada yang menyatakan doib, ada yang menjah, ada yang menyatakan orang yang meriwayatkan salah satu perawinya itu pendusta, maka meskipun dihadirkan 1000 hadis yang doib, itu bukan meningkat hadisnya menjadi sahih, justru makin parah. Itu makin mengkonfirmasi kedoifan hadis itu. Dan hari ini kalau kita bicara tentang kesahihan sebuah dokumen ijazah, ya fokus kepada materi dokumen ijazah itu. Fokus Koji Nudin ya, fokus. Yang menerbitkan ijazah itu UGM. Dan UGM sudah angkat bicara kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan guru-guru besar UGM juga menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Termasuk Prof. Kuncoro. Terus apalagi? Anda yang doif, ha? Antum yang doif, Koji Nudin. Antum yang berbohong selama ini, ha? Di mana klien kami telah siap untuk terlibat meneliti kalau dikatakan sumbernya bukan langsung dari ijazah tersebut. Memang benar, pada 22 Mei 2025 yang lalu, Bareskrim Mabes Polri telah mengumumkan menghentikan penyelidikan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh TPUA dengan menyatakan hasil tes laboratorium forensik Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah saudara Joko Widodo ini identik gitu. Kami tidak soal kalau hasilnya adalah identik, sehingga berikan akses kepada klien kami untuk juga ikut meneliti objek yang diteliti oleh Bareskrim, sehingga nanti kalau ternyata klien kami menyatakan identik, selesai. Jika klien kami menyatakan memang beda dan makin menguatkan bahwa ijazah itu palsu, makin mengkonfirmasi bahwa ijazah itu palsu karena yang diteliti oleh Bareskrim ternyata tidak jauh beda dengan foto-foto yang selama ini sudah beredar, tidak jauh beda yang selama ini dengan dokumen yang sudah diupload di KPU-KPUD yang menjadi syarat untuk menjadi presiden dan juga kepala daerah. Jadi jangan salahkan jika hasil penelitiannya justru makin menguatkan bahwa ijazah tersebut palsu. Dan kalau nanti ada perbedaan, hasil dari Bareskrim asli, hasil dari klien kami palsu, bawa ke pengadilan, maka pengadilan yang akan memutus, bukan seperti saat ini. Loh, kok bukan seperti saat ini? Ijazah Pak Jokowi itu kan udah disita sama penyidik.
Tunggu aja, nanti dibuka di pengadilan Coach Jinudin. Nanti pengadilan yang memutuskan. Emang ahli Anda itu ada legal standing? Emang ahli Anda itu ahli apa? Ahli dari mana? Ahli omon-omon, ha? Ahli apa dia gitu? Hah? Jangan ngaku-ngaku ahli deh, bikin malu Coach Jinudin. Ketika kemarin ada abolisi dan ada amnesti, apalagi terkait dengan Pak Hasto ini, ya, bagi saya, ya memang itu adalah putusan presiden ya. Hak Tapi prerogatif. setidaknya saya masih agak lega ketika putusannya adalah amnesti. Amnesti. Ya, beda dengan Tom Lembong yang abolisi. Padahal kalau kita lihat suasana kebatinan di saat itu kan dua-duanya itu dalam proses sudah selesai di pengadilan tingkat pertama, Ya. pengadilan tipikor, dan divonis dua-duanya guilty, bersalah. Nah, tapi kenapa dua-duanya berbeda? Nah, saya tentu akan menyoroti tadi sampaikan kalau misalnya Pak Hasto ya, amnesti. Amnesti itu kan kalau kita lihat dari bahasanya kan dari kata amnesia, lupa, gitu kan. Lupa. Jadi itu adalah melupakan terhadap hukumannya, bukan Konsekuensi perbuatannya. Kalau perbuatan kan Pak Prabowo, saya lihat kenapa memutuskan amnesti karena yakin terkait dengan perbuatannya, ya, bahwa ada terkait dengan garis besarnya adalah ada 400 juta Suap. ya dari Pak Hasto terkait dengan suap KPU. Jadi menurut saya itu udah clear, ya. Nah, itu mantan penyidik KPK teman-teman ya. Dan saya meyakini Hasto ini bisa jadi tersangka lagi teman-teman. Bisa jadi tersangka lagi. Gimana caranya? Nanti ketika Harun Masiku ditangkap, ditemukan KPK. Nah, itu kan ada informasi baru tuh dari Harun Masiku. Kalau nama Hasto disebut lagi, dia bisa dipenjara lagi teman-teman. Hasto ini kan cuma dilupakan hukumannya. Tidak dilupakan perbuatannya. Dia tetap orang yang melakukan suap. Nah, jangan lupakan itu teman-teman. Dia tetap orang yang pernah melakukan suap dan bersalah atas vonis pengadilan gitu. Tunggu saja. Semoga kita doakan Harun Masiku ditemukan dan Hasto bisa tersangka lagi teman-teman. Pak Jokowi itu sasaran antara. Karena kenapa? Pada saat-saat lalu nggak percaya Polri, begini begitu. Kenapa proses begitu? Itu kan semua udah kacau. Ada prosedur kok. Ikutin tata caranya. Karena kalau Kami enggak, fokus ini kan ilmiah. lagi apa ya? Perang opini. Oke, kalau Mas Roy gimana tuh? Gini, kami fokus ilmiah, tapi tiba-tiba Jokowi sedang narik-narik ke masalah di luar ilmiah, di luar ilmiah, malah ke politik lah, dikaitkan dengan pemakzulan, kemudian dikaitkan dengan orang besar anak buahnya, dan anak buahnya tuh nggak mungkin speak up. Kalau Bentar teman-teman. Tadi dia bilang dikaitkan dengan pemakzulan. Roy Suryo, lu nggak denger si Rijal Padilah ngomong apa ketika Anda di panggung orasi itu minggu kemarin? Dia ngomong apa? Ini isu ijazah ini kita satu paketkan saja dengan pemakzulan. Bukankah rekan-rekan Anda sendiri yang mengait-ngaitkan itu? Dan beberapa kali tim Anda Roy Suryo ya, dengan tim pemakzulan Gibran itu satu panggung. Berapa kali Anda konferensi pers bersama? Anda yang menyatu-nyatukan itu. Bohir Anda sama kali. Ngaku aja deh. nggak ada restu, kayak ijazah yang diupload tuh Dian Sandi. Nggak Sudah mungkin kan? langsung Iyalah. menyimpulkan. Ya nggak mungkin lah, mereka sendiri juga nggak akan berani Bagaimana sama, kalau kan? nanti kita sampaikan hal-hal yang ini kan jadi kayak gosip, tau nggak? Lari kemana-mana gitu loh. Justru itu Tapi fokus kan? terpaksa, Ilmiah aja. Ilmiah. akhirnya kita bilang ini ada juga jalur luar hukum karena Apa itu? nggak jalur diikutin. hukum? Nah, ini kan ngaku sendiri nih. Loh, Ada jalur bukan. hukum kan? maksudnya Mas Roy ini lari-lari keluar hukum, orang lagi proses hukum kok nggak diikutin, lari-lari keluar hukum, itu maksudnya Mas Roy. Artinya ya kita ikutin aja proses hukumnya, jangan keluar-keluar. Makanya nanti proses hukum terhadap somasi tadi ikutin aja. Itu juga sama. Silakan. Yang penting kita sampaikan di sini. Mari kita fokus. Udah cukup lah. Dan yang menarik lagi Mbak Audrey, tadi kan sebelum segmen ini kan ada katanya survei dari survei dari LSI, kan ada yang menarik. Saya appreciate kepada Mas Iwan Fals ya, bikin polling 72%. Salut Mas Iwan Fals yang mengatakan bahwa kalau menurut dia masyarakat 72% itu memang percaya kalau ijazahnya palsu. Inilah yang disampaikan damage yang terjadi. Nah, mau faktanya begitu. Faktanya Jadi, begitu. Ketika dugaan fitnah dan pencemaran baik itu sudah disampaikan, kerugiannya bukan hanya kepada Pak Jokowi pribadi, ke masyarakat Indonesia. Ini sudah disampaikan Iya. surveinya. Ya, Artinya dampak udah, ini, udah survei tadi. dampak ya. dugaan pencemaran nama baik LSI katanya udah, ya udah kan. artinya
Hentikan. Oke. Pak Jokowi juga sampaikan hentikan. Kami juga mewakili Pak Ya Jokowi. udah, Pak Jokowi Tapi juga masih percaya hentikan, Pak. masing-masing ya untuk proses hukum ya. Oh Untuk iya, sampai ke sini ya. Jokowinya jangan Iya. kemudian ngumbar Baik. lagi orang besar, orang Oke. kecil, orang Lah? anu dibalik ini ada Kita apa? ikutilah Oke, prosesnya. Dan Tampaknya orang masih panjang ya betul, perjalanannya. ya. termul-termulnya juga jangan berceloteh, Oke. nanti masuk tuh kayak Sylvester itu. Mas Roy Suryo, terima kasih Bang Firman. Terima kasih. Capek ya. Capek yang ngadapin Roy Suryo ya. Ini orang saya nggak ngerti teman-teman. Kayaknya butuh tes kejiwaan kayaknya loh. Katanya Pak Jokowi jangan ngerocos, jangan keluar bahas orang besar lah, apalah itulah. Lah bukannya dia sekarang yang keluar kemana-mana, bahas soal skripsi lah, bahas soal Pak Kasmujo lah, bahas soal apa lagi teman-teman, KKN lah, semua dibahas. Datangin mantan Sekda Surakarta lah, datangin mantan rektor UGM lah, datangi Pasar Pramuka lah. Dia sekarang yang sibuk ke sana kemari. Terus Pak Jokowi yang dituduh mencela-mencela. Apaan orang ini loh? Tadi dia bilang, ayo ikuti aja proses hukum. Tapi dia bersurat ke berbagai negara, disebut kriminalisasi lah, disebut itulah, inilah. Ini orang bahaya loh. Waduh, ini orang-orang seperti ini kalau dirawat di negeri ini bahaya teman-teman. Bahaya. Dan mereka ini ya kayak Roy Suryo cuma berani mengkritik Pak Jokowi. Coba kalian perhatikan. Dia ini cuma berani mengkritik Pak Jokowi. Presiden-presiden lainnya atau mantan-mantan presiden lainnya tidak berani mereka kritik. Takut dia. Kenapa mereka berani kritik Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi bukan darah biru, bukan jenderal, bukan TNI, bukan orang dari keluarga yang kaya. Bukan teman-teman. Pak Jokowi dari rakyat jelata loh, tukang kayu jadi presiden. Tidak punya power, dianggap lemah. Sabar Roy. Pak Jokowi ini di belakangnya ada masyarakat loh, ada rakyat loh. Jangan bilang Pak Jokowi tidak punya partai besar, tidak punya uang yang banyak. Pak Jokowi punya rakyat. Lihat kemarin ketika beberapa ibu-ibu yang menangis di rumah Pak Jokowi karena sedih, Pak Jokowi terus difitnah, disakiti. Inilah orang-orang ini bahaya teman-teman. Wah ini gawat ini. Melaporkan Egy Sujana kabur, nggak punya nyali, kabur. Dia numbalin Rismon sama si Roy Suryo, suruh pulang Egy Sujana, suruh bertanggungjawabkan. Profesor Egy Sujana suruh pulang, suruh gentle bang, ente pulang bang, ente abang saya, kita seperjuangan, pulang bang. Ente profesor, jangan jadi pengecut. Pulang bang, kita tunggu. Jangan alasan penyakit-penyakit. Pulang. Tanggung jawaban perbuatan abang. Tapi dia melaporkan ini Udah dia pengecut. Gue bilang, hey Firdaus Oyobo bilang, Egy Sujana pengecut. Pulang. Pulang ke Indonesia. Tunggu di sini sama penyidik. Ya, terakhir saya ke Bung Haji. Kalau memang ini ditujukan untuk membentuk opini publik, survei ini, apakah itu menjadi konklusi terakhir dari survei ini untuk membentuk opini publik atau memang hanya untuk menggambarkan, untuk memberikan gambaran helikopter view terhadap kasus ini? Ya, sebetulnya kan kita ingin menguji apakah kemudian isu yang rame di media sosial, di publik, ya, di elit politik, itu apakah sama resonansinya di publik secara mayoritas. Oke. Ternyata sebetulnya publik secara mayoritas itu lebih tenang dalam menyikapi isu ini. Kan buktinya 74,6% yang tidak percaya. Artinya kalau tadi kita kembali ke pertanyaan Mas Radi terkait dengan apakah isu ini di-maintain oleh Pak Jokowi atau tidak, saya pikir Pak Jokowi sebetulnya tidak butuh isu ini, ya, karena secara popularitas beliau dalam posisi di puncak, ya, kemudian tingkat akseptabilitas, tingkat kepuasannya masih tinggi. Buat apa isu ini? Yang sebetulnya kalau kita lihat, sebetulnya ada sisi, ya, di mana ada segmen tertentu yang terpengaruh dengan isu ini, ya, walaupun angkanya masih kecil, 22,6%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat angka 74,6% yang tidak percaya dengan isu ini artinya bahwa opini publik yang dibangun oleh beberapa sejumlah individu, ya, termasuk mungkin Bang Roy Suryo dan lain-lain, itu kan tidak punya kekuatan, ya, untuk mempengaruhi opini publik secara umum. Sehingga sebetulnya tanpa dibawa ke proses hukum, isu ini selesai dengan sendirinya sebetulnya. Nah, isu ini hanya bertahan di kelompok elit dan di media saja, tapi di publik sebetulnya isu ini sudah selesai. Sudah selesai. Yang jadi pertanyaan, di mana nanti kasus hukum ini ujungnya? itu yang akhirnya juga. Nah, 74% teman-teman masyarakat Indonesia tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi masih banyak orang yang waras di republik ini. Sisanya itu ya orang yang nggak waras teman-teman, yang percaya dengan ijazah Pak Jokowi palsu, ya kan. Ya kawan-kawan Kocinudin lah, kawan-kawan siapa, si Egy Sujana, Roy Suryo, kawan-kawan mereka lah, kelompok-kelompok mereka lah, kolam-kolam mereka lah gitu teman-teman ya. Kami kira masyarakat sudah
cerdas dan memahami dari perjalanan perkara ini ya, bahwa dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK, baik aspek formil maupun materialnya semuanya sudah diuji, baik di pra-peradilan maupun oleh Dewas ya, secara etik semuanya dinyatakan bahwa proses yang dilakukan oleh KPK sudah tepat. Bahkan dalam proses persidangan pun majelis hakim juga sudah menyatakan bahwa tindakan yang bersangkutan dinyatakan terbukti dan divonis 3 tahun 6 bulan. Hal ini tentu sesuai dengan istilah amnesti ya. Amnesti itu kan tidak menghapus atau menghilangkan tindakan yang sudah dilakukan. Jadi tindakannya tetap ada, tetap terbukti bersalah. Hakim juga menyatakan demikian. Namun memang atas tindakan tersebut kemudian diberikan pengampunan. Jadi yang hilang itu hukumannya, bukan tindakan yang dilakukan. Kalau tindakannya. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari mantan penyidik KPK dan juga juru bicara KPK mengenai amnesti yang didapatkan oleh Hasto. Dilupakan hukumannya, tapi tidak dilupakan perbuatannya. Dan sudah terbukti di pengadilan bahwa dia memang bersalah. Dan di peradilan juga sudah diuji, serta Dewas KPK juga sudah menguji proses penyidikannya. Dan ya, saya pikir Hasto nanti bisa kembali menjadi tersangka ketika Harun Masiku ditangkap. Jadi kita harus tetap memberikan dukungan kepada KPK agar segera menangkap Harun Masiku. Biar Hasto bisa masuk lagi. Karena kan kalau Harun Masiku ditangkap, nah informasi semuanya itu bisa terungkap, bisa terkuak. Karena dalang utamanya ya Harun Masiku. Nah ini kita harapkan bersama. Makanya KPK ayo dong segera tangkap Harun Masiku. Biar Hasto bisa masuk lagi nih. Dan saya pikir kalau Hasto sudah masuk lagi dengan jalur Harun Masiku, nggak ada alasan lagi bagi presiden untuk mengeluarkan amnesti teman-teman. Ataupun abolisi. Tidak ada, karena ya target utamanya Harun Masiku. Dan ya otomatis Harun Masiku tahu semua peristiwanya teman-teman. Dan Hasto tidak akan mengelak lagi. Dan ya bagaimana tadi Coach Jinudin membawa-bawa agama, mengait-ngaitkan dengan hadis-hadis palsu. Ya Anda lah yang palsu. Anda yang palsu Coach Jinudin. Peneliti-peneliti Anda ini abal-abal. Bukan peneliti sungguhan. Peneliti-peneliti Anda ini nggak jelas asal-usulnya. Ngaku-ngaku peneliti, tapi ya jurnal-jurnal penelitiannya mana? Hasil-hasil penelitiannya mana? Kita nggak pernah lihat gitu. Mereka dipanggil untuk jadi saksi di pengadilan sebagai ahli juga ya. Untung kalau kesaksian sebagai ahlinya itu dipakai di pengadilan. Contoh seperti Rismond. Ya, saya mendapatkan informasi dari satu orang yang kredibel juga. Kalau ya kesaksian-kesaksian Rismond ketika menjadi ahli di pengadilan itu tidak pernah digunakan dan tidak pernah dijadikan rujukan. Jadi ya nggak ada alasan untuk menyebut Rismond ini ahli teman-teman. Dan tadi bagaimana kuasa hukum Pak Jokowi sangat sabar menghadapi Roy Suryo. Saya aja emosi teman-teman mendengarkan penjelasan dari Roy Suryo tadi. Mengeles terus, ngerocos terus, orang bicara dipatahkan terus, orang bicara di intercept terus. Ini kan tidak ada adab oleh mereka ini. Dan sepertinya lagi-lagi saya harus katakan teman-teman ya, butuh tes kejiwaan kayaknya. Saya curiganya ada sesuatu yang lain nih dari kejiwaan-kejiwaan mereka teman-teman. Ya saya curiga aja kalau mau dites kebenarannya silahkan dites dulu ya kan. Karena ya tingkah lakunya tuh aneh. Setiap mau diungkap, mau disanggah kalau mereka ini memang punya orang besar, dia selalu ngerocos. Setiap orang kuasa hukum Pak Jokowi ngomong apa dia ngerocos. Jadi aduh, aneh aja tuh, bikin emosi gitu. Tapi saya nggak tahu teman-teman seperti apa ya. Tolonglah Pak Polisi, orang-orang ini segera diangkut lah. Segera diangkut, masukkan pengadilan, uji semuanya di situ. Kalau memang ijazah Pak Jokowi asli, vonislah orang-orang itu. Fitnah, tuduhan liar. Ini orang-orang ini bahaya loh. Kalau dirawat orang seperti ini, ngeri teman-teman. Dia selalu membuat kegaduhan. Dan dia tidak mau diberi cap kalau dia salah. Nggak mau. Dia selalu merasa benar pokoknya. Nggak ada, dia nggak mau menerima pendapat orang, dia nggak mau menerima pandangan orang. Ini bahaya orang-orang seperti ini. Dan tadi dia bilang, Pak Jokowi kemana-mana katanya, bahas pemakzulan lah, bahas inilah. Ya gimana orang kalian sendiri yang ngomong ini pemakzulan dan juga ijazah satu paket? Gimana? Si Rijal Padil itu yang ngomong. Perlu saya buka videonya? Inilah sadarlah Roy. Aduh, ini orang-orang ini bahaya teman-teman. Udahlah, saya emosi lama-lama, kepala saya pusing teman-teman ngadapin orang-orang seperti ini. Udahlah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.